Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, santriwan, santriwati Pondok Pesantren As-Salafiyah yang sangat kami cintai dan yang sangat kami banggakan. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi pelajaran yang kemarin, yaitu mengenai tanwin dan nun yang mati. Ini adalah salah satu hukum tajwid. Makanya saya sering menyampaikan ke santri-santri bahwasanya kita itu sebetulnya hutang jasa kepada ulama-ulama yang terdahulu, itu kita hutang jasa. Imam Abul Aswad Ad-Du'li itu orang yang pertama kali memberi titik wad'un nuqat 'alal huruf, memberi titik pada huruf. Jadi huruf itu dulu enggak ada titiknya. Ada tulisan faqtulu, faqbalu, terimalah, dan faqtulu, bunuhlah. Ini dulu sama tulisannya, enggak ada titiknya. Jadi terimalah dan bunuhlah itu tulisannya sama. Paham ya? Yang pertama kali meletakkan titik itu adalah Imam Abul Aswad Ad-Du'li. Faqbalu, faqtulu, terimalah. Kalau faqbalu, terimalah, faqtulu, bunuhlah. Itu kalau dulu nggak ada titiknya berarti sama. Paham adik-adik nggih? Oleh sebab itu ini diberi apa itu titik sama Imam Abul Aswad Ad-Du'li. Kalau qaf itu titiknya 2, kemudian kalau ta itu titiknya 2, kalau ba titiknya 1. Itu yang memberi titik adalah Imam Abul Aswad Ad-Du'li. Imam Abul Aswad Ad-Du'li itu juga termasuk salah seorang ulama yang meletakkan ilmu nahwu. Itu Imam Abul Aswad Ad-Du'li. Kemudian dikasih titik masih belum cukup. Akhirnya ada namanya Imam Khalil Al-Farahidi. Itu nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita mempelajari ilmu-ilmu yang sudah dicetuskan oleh Imam Khalil Al-Farahidi. Lah antara lain harokat fathah, harokat kasrah, harokat dhammah, ini yang mencetuskan itu adalah Imam Khalil Al-Farahidi. Ada fathatain, ada kasratain, ada dhammatain, ini juga yang mencetuskan adalah Imam Khalil Al-Farahidi. Paham ya? Kemudian ini masih belum cukup. Membaca Al-Quran dengan benar tidak cukup dengan titik, tidak cukup dengan harokat, tapi ada hukum tajwid. Lah itu ada ulama yang bernama Imam Abu Ubaid Qasim, itu yang meletakkan ada hukum idhar, kemudian ada hukum idgham, ada hukum ikhfa, kemudian ada qalqalah, ada al-syamsiyah, kemudian ada al-qamariyah. Itu yang meletakkan adalah Abu Ubaid Al-Qasim. Oleh sebab itu kita sering menghadiahkan bacaan Fatihah untuk ulama-ulama terdahulu, itu sebagai bukti kita itu balas jasa mereka. Itu tanpa jasa-jasa mereka itu kita tidak akan bisa membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Paham nggih adik-adik nggih? Kemudian kemarin sampai idgham. Jadi idgham kemarin dibagi menjadi 2, ada idgham yang disertai dengung, kemudian ada idgham yang tidak disertai dengung. Ada idgham bi gunnah, kemudian ada idgham bila gunnah. Paham nggih? Ini apa itu
Kalau yang bihunnah disertai dengan dengung, ini nun dan tanwin itu dimasukkan pada huruf sesudahnya, pada huruf yang jatuh sesudahnya, kemudian didengungkan. May yaqulu mimma min nasir miwaq. Kalau yang bila gunnah dibaca biasa saja. Yang penting dimasukkan. Nunnya masuk pada lam tanpa didengungkan. Malam, malam, jangan malam. Nah itu ada dengungannya. Itu namanya idgham bi gunnah. Kalau bila gunnah enggak ada dengungannya. Malam. Kemudian yang ketiga adalah bacaan iqlab. Bagaimana bacaan iqlab ini? Bacaan iqlab ini adalah membalikkan huruf nun yang mati atau tanwin itu dibalikkan menjadi bunyi mim. Menjadi bunyi mim ketika bertemu dengan satu huruf, yaitu huruf ba. Oleh sebab itu membacanya jangan an biuni, ini bacaan yang salah. Orang membaca an biuni itu bacaan yang salah. Jadi nun yang matinya dirubah atau dibalik menjadi mim karena bertemu dengan huruf iqlab, yaitu huruf ba. Paham nggih adik-adik nggih? Jadi membacanya harus ambiuni, ambiuni. Iqlab. Perbedaannya dengan yang bacaan idgham bi gunnah mim ini mimma dengan ambiuni, karena di situ sama-sama ada bunyi mim. Yang mati perbedaannya kalau iqlab, bacaan yang iqlab itu didengungkan. Kemudian bibir ini cukup dipertemukan, enggak usah ditekan. Kalau tadi jenengan membaca mimma, ini bibir ditekan loh. Mimma, ini bibir ditekan. Tapi kalau ikhfa itu cukup dengan itbaqus syafatain, mempertemukan dua bibir tanpa menekan. Ambiuni. Katanya ikhfa itu kan menyamarkan. Berarti kalau menyamarkan itu tidak dengan cara merapatkan dengan sangat rapat kedua bibir, tapi cukup dengan mempertemukan ambiuni. Paham nggih adik-adik nggih? Bacaan apa itu ikhfa yang benar, yaitu ketika bertemu dengan ba, tanwin atau nun, kemudian menjadi mim, itu bibir tidak terlalu dirapatkan. Jadi bibir dipertemukan tapi tidak dirapatkan. Ambiuni. Beda dengan yang bacaan birunah mimma, itu dirapatkan, ditekan. Paham nggih adik-adik nggih? Bacaan ikhfa. Kemudian tadi 6 huruf hijaiyah, tanwin dan nun mati bertemu 6 ini dibaca dengan bacaan idhar. Kemudian bertemu dengan 6 huruf ini dibaca dengan bacaan idgham, 1 huruf dibaca dengan bacaan iqlab. Iqlab bukan ikhfa. Tadi saya salah ya, iqlab. Cara membaca iqlab. Jadi cara membaca iqlab. Jadi 6 tambah 6 12 tambah 1 13, 28 dikurangi 13 masih 15. Yang 15 ini adalah bacaan ikhfa. Bacaan ikhfa ini adalah menyamarkan tanwin atau nun mati itu disamarkan, nggih, ke huruf yang jatuh sesudahnya, kemudian nanti hasilnya menjadi eng. Yang dominan itu bunyinya menjadi eng, jarang yang menjadi en. Menjadi en itu juga jarang, tapi yang paling banyak adalah menjadi eng. Ada berapa huruf ikhfa? Huruf ikhfa itu
Ada 15 ini yang menjadi awalan ini. Menjadi awalan kata yang terdapat pada syairan ini. Jadi kita harus hafal ini huruf-huruf ikhfa. Syifda sana kam jada syahsun qad sama tum tayyiban zid fi tuqan zalima. Itu kita harus paham huruf-huruf ikhfa. Ada 15 shad, zal, sa, kemudian kaf, kemudian jim, kemudian shin, huruf of, o. Paham nggih? Dan seterusnya. Pokoknya selain huruf idhar, huruf idgham dan huruf iqlab, itu semuanya dibaca ikhfa. Nanti bacaannya bisa menjadi an, bacaannya bisa menjadi eng. Coba. Ada contoh seperti ini di sini. Salamun qaula. Salamun qaula. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ini ada tanwin ketemu dengan huruf qaf. Maka tanwin ini disamarkan pada makhrajnya atau bacaannya huruf qaf, nanti menjadi eng. Salamun qaulam, lamanya kita menyamarkan, itu juga satu huruf atau dua harokat, jangan lama-lama. Salamun jadi eng ya. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Ada di sini bacaan ikhfa seperti fi sidrim mandud. Ada lafaz mandud. Mandud. Ini jadi eng ya. Jadi kebanyakan huruf ikhfa itu menjadi tanwin dan nun mati yang bertemu dengan huruf ikhfa itu bunyinya menjadi eng. Jarang yang menjadi en. Yang menjadi en juga ada. Misalnya ketika bertemu dengan ta, jannatin tajri. Misalnya seperti di sini ainun jariyah, ainun jariyah. Bertemu dengan huruf jim, ainun jariyah, itu jadi an. Tapi bunyi yang paling banyak adalah menjadi ang. Paham nggih adik-adik nggih? Barangkali pelajaran kita pada malam hari ini, pada sore hari ini kita cukupkan sekian, bisa kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan adik-adik bisa menyerap pelajaran dengan baik dan bisa mengamalkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Barangkali cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.